PS4B akan menjelaskan teori permintaan pada ekonomi mikro syariah, yaitu materi yang pertama adalah konsep teori permintaan. Menurut Mahmud, teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun maka harga relatif turun. Teori permintaan menerangkan sifat dari permintaan pembeli pada suatu komoditas atau barang dan jasa, dan juga menerangkan hubungan antara jumlah yang diminta dan harga serta penentuan kurva permintaan. Teori permintaan adalah teori yang menerangkan hubungan antara permintaan terhadap harga yang merupakan pernyataan positif tersebut dikenal dengan teori permintaan. Permintaan seseorang atau masyarakat terhadap suatu komoditas ditentukan oleh banyak faktor, yaitu yang pertama, harga komoditas itu sendiri, selanjutnya harga komoditas lain yang berkaitan erat dengan komoditas tersebut, yang ketiga pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, yang keempat corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, yang kelima citra rasa masyarakat, yang keenam jumlah penduduk, yang ketujuh ramalan mengenai keadaan di masa akan datang. Selanjutnya materi yang kedua yaitu hukum permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyertakan semakin rendah harga suatu barang maka makin rendah banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Hukum sunatullah permintaan tersebut berlaku jika asumsi-asumsi yang dibutuhkan terpenuhi, yaitu ceteris paribus, atau dengan kata lain faktor-faktor lain selain harga yang dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam. Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang maupun jasa. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhi keputusan membeli konsumen, baik yang berhubungan dengan kondisi sosial budaya, politik, stabilitas konsumen, psikologi, dan sebagainya. Namun, untuk mempermudah pengkajian terhadap demand atau permintaan, hanya dibatasi beberapa faktor yang dianggap penting. Menurut Daniel 2004, permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara lain adalah harga barang yang bersangkutan, harga barang substitusi dan komplemennya, selera, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Yang pertama, barang spekulasi, misalnya emas, saham, dan tanah. Semakin tinggi harga barang tersebut maka permintaannya justru akan semakin meningkat. Yang kedua, barang perites, barang yang dapat menambah persentase seseorang karena harganya yang semakin mahal, misalnya mobil mewah, barang antik, lukisan terkenal, dan lain-lain. Kemudian, komunitas penginap atau komunitas netral atau komunitas ini adalah komunitas yang tidak mempunyai hubungan sama. Yang kedua yaitu pendapatan para pembeli. Pendapatan para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pola permintaan atas berbagai jenis barang. Atas dasar perubahan permintaan yang berlaku apabila pendapatan berubah. Berbagai jenis barang dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu barang investor, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Mungkin sekian materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.